akan menjelaskan pengertian simplicia, jenis-jenis simplicia, dan ciri-ciri simplicia. Simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat atau bahan baku obat yang belum mengalami proses pengolahan, kecuali pengeringan atau penyimpanan dengan cara tertentu. Jenis-jenis simplicia adalah ada 3, yaitu nabati, hewani, dan mineral. Yang pertama, simplicia nabati merupakan bagian tanaman itu organ tanaman atau eksudat tanaman yang sudah dikeringkan. Yang kedua, simplicia hewani berasal dari bagian tubuh hewan atau produk hewan yang digunakan sebagai bagian obat. Dan yang terakhir, simplicia mineral, yaitu berasal dari bahan mineral yang diperoleh dari alam tanpa pengolahan lebih lanjut. Yang terakhir ialah ciri-ciri simplicia, yaitu belum mengalami pengolahan kimia, memiliki bahan alami atau sesuai asal-usulnya. Dan yang terakhir, diproses hanya melalui pencucian, pengeringan, dan penyimpangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan tentang pengertian simplicia, ciri-ciri, dan juga macam-macam simplicia. Sekarang masuklah ke dalam tahapan pembuatan simplicia. Adapun tahapan pembuatan simplicia terbagi menjadi 9 tahapan, yaitu yang pertama pengumpulan bahan baku, kemudian sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengepakan, penyimpanan, dan juga pemeriksaan mutu. Masuklah kita ke dalam tahapan pembuatan simplicia yang pertama, yaitu proses pengumpulan bahan baku. Yang mana dalam proses pengumpulan bahan baku ini sudah jelas adalah kita untuk mengumpulkan bahan-bahan yang akan kita buat, kita jadikan sebagai simplicia. Adapun yang harus diperhatikan dalam pengumpulan bahan baku yang paling mendasar adalah pada masa saat panennya. Yang pertama yaitu dari biji. Biji biasanya dipanen ada yang mulai dari mengeringnya buah atau sebelum semuanya pecah ataupun bijinya pecah. Kemudian ada buah, masa panennya bisa jadi pada waktu menjelang masak. Ada juga yang setelah masak. Kemudian ada bunga. Bunga biasanya dipanen pada waktu saat menjelang penyerbukan. Ada yang dipanen waktu menjelang penyerbukan, ada juga yang masih bentuk, dan ada juga yang sudah mekar. Kemudian daun ataupun herba, dia digunakan pada saat fotosintesis maksimal. Kemudian kulit batang setelah cukup umur atau awal musim kemarau. Kemudian ada umbi lapis saat akhir pertumbuhan, dipanen pada saat akhir pertumbuhan. Ada rimbang saat awal musim kemarau, dan juga akar pada saat proses pertumbuhan berhenti atau sudah cukup umur. Kemudian masuk ke tahapan yang kedua, yaitu sortasi basah. Dalam sortasi basah ini terjadi pemilahan hasil panen ketika masih segar, yang mana tanah, kerikil, rumput-rumputan, bahan tanaman lain atau bagian tanaman yang rusak dipisah. Kemudian masuk ke dalam tahapan yang ketiga, yaitu pencucian. Adapun tujuan dari pencucian ini yaitu untuk menghilangkan tanah atau pengotor lain yang melekat pada simplicia atau mengurangi jumlah mikroba. Jadi, jika kita menemukan tanah ataupun pengotor lain dalam bahan yang akan kita buat menjadi simplicia, ada kala baiknya agar dicuci terlebih dahulu. Kemudian proses tahapan yang selanjutnya yaitu perajangan. Perajangan ini bertujuan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Yang mana dalam proses perajangan ini bisa jadi bahan simplicia ini dipotong-potong atau diiris lebih tipis agar mudah dikeringkan. Kemudian proses tahapan yang selanjutnya yaitu pengeringan. Tujuan dari pengeringan ini adalah mendapatkan simplicia yang tidak mudah rusak atau mengurangi kadar air sehingga mengurangi reaksi enzimatik. Dalam pengeringan ini tentunya bahan simplicia yang sudah kita iris akan dikeringkan. Dan faktor yang paling penting dalam pengeringan ini yaitu suhu, kelembapan, aliran udara, luar permukaan bahan. Pengeringan dapat dilakukan dengan cara di bawah sinar matahari atau menggunakan alat. Yang dimaksud dengan di bawah sinar matahari tentu saja adalah dengan cara dikeringkan atau dijemur di bawah terik matahari. Kemudian menggunakan alat bisa saja dikeringkan menggunakan oven.
Kemudian masuklah kita ke proses tahapan pembuatan simplisia yang keenam, yaitu sortasi kering. Dalam sortasi kering ini bertujuan untuk memisahkan benda asing atau pengotor yang masih ada di dalam simplisia kering. Yang dimaksud yaitu bisa jadi pada waktu kita pengeringan, jika kita menggunakan pengeringan dengan menggunakan cahaya matahari, bisa saja ada pengotor lain seperti kerikil yang ataupun tanah yang lengket dalam simplisia yang kita jemur tersebut. Makanya ada sortasi kering, tujuannya untuk memisahkan benda-benda asing yang ada pada simplisia tersebut. Dan ini dilakukan pada waktu sebelum simplisia dikemas. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu pengepakan dan penyimpanan. Faktor yang mempengaruhi menuju simplisia ada cahaya, oksigen, reaksi kimia intern, hidrasi, penyerapan air, verifigator, serangga, dan kapang. Dalam penyimpanan ini, faktor yang harus diperhatikan yang pertama yaitu wadah. Wadah di sini yang dibutuhkan adalah tidak mempengaruhi bahan, dan yang kedua tertutup baik. Mengapa demikian? Karena jika wadah yang kita gunakan tidak tertutup dengan baik, akan bisa saja bahan simplisianya akan kena angin dan akan timbul jamur. Kemudian yang harus diperhatikan kembali adalah yang kedua suhu, dan setelahnya ada tanda penyimpanan. Guna dari tanda penyimpanan adalah agar kita mengetahui simplisia mana dan kegunaannya apa. Dibuat dengan tanda atau nama simplisia tersebut. Dan masuklah kita ke proses tahapan pembuatan simplisia yang terakhir, yaitu pemeriksaan mutu atau evaluasi simplisia. Di dalam pemeriksaan mutu ini yang harus diperiksa secara organoleptik, makroskopik, mikroskopik, kimia, biologi, dan fisika. Adapun tujuan dari evaluasi simplisia atau pemeriksaan mutu dari simplisia ini yaitu agar kita mengetahui apa saja yang terkandung dalam simplisia tersebut, apa saja yang bisa kita gunakan untuk obat dan apa saja yang tidak bisa digunakan untuk pembuatan obat. Kemudian ada penamaan dalam simplisia. Umumnya merupakan gabungan nama spesies diikuti dengan nama bagian tanaman. Contohnya merica putih, dan bagian tanaman yang digunakan adalah buahnya. Maka nama simplisianya Dipteris albifructus. Beberapa contoh tanaman yang digunakan: nama Latin radix, bagian tanaman akar. Kemudian nama Latin rhizome, bagian tanaman rimpang. Kemudian bulbus, bagian tanaman undulatus. Tubera, bagian tanaman putih. Flos, bagian tanaman bunga. Fructus, bagian tanaman biji. Semen, bagian tanaman fructus, bagian tanaman buah. Semen, bagian tanaman biji. Lignum, bagian tanaman kayu. Cortex, bagian tanaman kulit kayu. Caulis, bagian tanaman batang. Kemudian folia, bagian tanaman daun. Herba, bagian tanaman seluruh tanaman. Anilium, bagian tanaman pati. Dan kalus, bagian dari tanaman rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Katarina. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan zat atau solut dari padatan atau larutan asal ke dalam pelarut tertentu. Tujuan ekstraksi adalah 1. Mengambil senyawa aktif dari tanaman atau bahan alami lainnya untuk digunakan sebagai bahan obat. 2. Menghasilkan bahan tambahan rasa dan aroma yang berkualitas tinggi. 3. Menghasilkan minyak esensial dan bahan tambahan aroma. Contoh ekstraksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti membuat teh. Jenis pelarut yang digunakan dalam ekstraksi: 1. N-heksana atau nonpolar. 2. Etil esatat atau semipolar. 3. Etanol atau polari. Faktor yang mempengaruhi ekstraksi pelarut yaitu 1. Susu. 2. Tekanan. 3. Rasio pelarut terhadap lumpur atau konsentrasi lumpur atau padat. 3. Pencampuran. 4. Pelarut sendiri. Fungsi ekstraksi adalah untuk memisahkan komponen yang diinginkan dari campuran dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Metode ekstraksi yaitu
yaitu teknik untuk memisahkan kandungan senyawa aktif atau sari dari bahan alami. Manfaat ekstraksi yaitu untuk menarik atau memisahkan senyawa dari simplicia atau campuran. Perkenalkan, nama saya Anggun Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang praksinasi atau isolasi. Isolasi adalah proses pemisahan satu entitas dari lingkungannya, baik itu mikroorganisme, senyawa, atau individu, untuk bertujuan pengamatan, penelitian, atau pengendalian. Konsep ini sering digunakan di bidang mikrobiologi, kesehatan, dan kimia. Konsep dan metode isolasi berdasarkan bidang mikrobiologi. Isolasi mikroorganisme dilakukan untuk mempelajari sifat biologi, genetika, atau patogenitasnya. Metodenya ada menggoreskan sampel di atas media padat untuk mendapatkan koloni tunggal. Ada juga mengecerkan sampel ke media cair yang kemudian dituangkan ke cawan. Dan ada menyebarkan sampel di permukaan media agar mikroorganisme tersebar merata. Kimia dan bioteknologi. Isolasi senyawa bertujuan untuk memperoleh zat murni dari campurannya untuk digunakan dalam penelitian atau pengembangan produk. Ekstraksi cair-cair. Pemisahan berdasarkan kelarutan zat. Kromatografi. Pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase gerak dan fase diam. Distilasi. Pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Kesehatan dan epidemiologi. Isolasi pasien adalah strategi penting dalam pengendalian penyakit menular. Jenis isolasi yang pertama, isolasi standar. Untuk semua pasien menggunakan prinsip kebersihan dasar. Yang kedua, isolasi kontak untuk penyakit yang menular melalui sentuhan langsung seperti MRSA. Dan yang ketiga, isolasi droplet untuk penyakit menular melalui udara seperti influenza. Dan yang keempat, isolasi airborne untuk penyakit yang menular melalui udara seperti tuberkulosis. Tujuan dan pentingnya isolasi. Dalam mikrobiologi, mendapatkan mikroorganisme murni untuk diidentifikasi, studi patogenetik atau pengembangan produk seperti antibiotik. Dalam kimia, memperoleh senyawa murni untuk penelitian, formulasi obat, atau analisis. Dalam kesehatan, mencegah penyebaran penyakit menular. Dalam psikologi, mengatasi efek isolasi yang dapat menyebabkan gangguan psikologis. Kesimpulannya, praksinasi atau isolasi adalah konsep penting di berbagai bidang ilmu. Tujuan utamanya adalah pemisahan untuk penelitian, pencegahan, atau pengembangan ilmu pengetahuan. Para ahli menyepakati bahwa kebersihan isolasi tergantung pada metode, alat, dan tujuan spesifik dari proses tersebut. Cukup sekian. Terima kasih. Perkenalkan, saya Iksania Ventia Rohma dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang metabolit primer dan sekunder. Metabolit primer dan sekunder merupakan produk metabolisme yang dihasilkan oleh organisme hidup. Tetapi, keduanya memiliki peran, sifat, dan fungsi yang berbeda. Metabolit primer merupakan senyawa yang diperlukan langsung untuk proses vital seperti pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi sel. Contohnya karbohidrat atau glukosa, protein, lipid, dan asam lemak. Berfungsi berperan dalam proses metabolisme dasar seperti respirasi seluler, fotosintesis, pembentukan ATP, dan pembelahan sel. Ciri-cirinya diproduksi oleh semua organisme, selalu ada dalam metabolisme normal berlangsung. Kekurangan metabolit primer dapat menyebabkan gangguan serius atau kematian pada organisme. Metabolit sekunder merupakan senyawa yang tidak terlibat langsung dalam proses pertumbuhan atau reproduksi, tetapi memberikan keuntungan adaptif.
seperti perlindungan dari predator atau kemampuan bertahan dalam lingkungan yang sulit. Contohnya alkaloid atau nikotin, kafein, flavonoid, antibiotik atau penisilin, terpenoid, minyak atsiri, dan pigmen karotenoid klorofil. Berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap predator, patogen, atau kondisi lingkungan. Digunakan dalam komunikasi antar organisme, seperti menarik serangga untuk penyerbukan, berperan dalam peraturan stres, atau perlindungan terhadap radikal bebas. Ciri-cirinya tidak diproduksi oleh semua organisme, biasanya dihasilkan dalam kondisi lingkungan tertentu seperti stres atau perubahan habitat. Perbandingan utama, metabolit primer bersifat universal dan esensial untuk semua organisme, sedangkan metabolit sekunder lebih spesifik dan hanya diproduksi oleh organisme tertentu untuk adaptasi lingkungan. Contoh, glukosa digunakan untuk menghasilkan energi, sementara antibiotik melindungi organisme dari serangan mikroba. Kedua jenis metabolit ini memiliki peran penting baik untuk pertahanan, fungsi dasar kehidupan maupun untuk meningkatkan kemampuan adaptasi organisme. Sekian, terima kasih. Kenalkan, saya Rahma dari kelompok 5. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. CPOTB adalah pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk memastikan bahwa proses produksi obat tradisional memenuhi standar keamanan, kualitas, dan khasiat. Pedoman ini dirancang untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk obat tradisional. Adapun komponen utama dari obat tradisional, yang pertama itu ada bahan baku, harus berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar. Yang kedua, fasilitas produksi, memiliki fasilitas yang bersih, terawat, dan sesuai standar higienis. Yang ketiga, proses produksi, dilakukan sesuai prosedur yang terdokumentasi dengan baik. Yang keempat, pengendalian mutu. Uji mutu dilakukan untuk memastikan obat tradisional aman dan efektif. Yang kelima, pelabelan dan pengemasan. Informasi pada label harus jelas, akurat, dan sesuai dengan peraturan. Yang keenam, dokumentasi. Semua proses, mulai dari penerimaan bahan baku hingga distribusi produk akhir, harus dicatat dengan detail. Dokumentasi ini memudahkan pelacakan jika terjadi masalah. Yang ketujuh, pelatihan dan tenaga kerja. Karyawan yang terlibat dalam produksi harus terlatih dan memahami prinsip CPOTB. Dan adapun tujuan dari CPOTB tersebut, yang pertama itu keamanan, memastikan produk tidak mengandung zat berbahaya. Yang kedua, efikasi, produk memiliki manfaat sesuai klaim. Yang ketiga, kualitas, produk konsisten dalam mutu setiap batchnya. Pelaksanaan CPOTB penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap obat tradisional sebagai alternatif atau pelengkap pengobatan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hakim Nasution. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan obat tradisional di Indonesia. Perkembangan obat tradisional di Indonesia cukup pesat dan menjadi bagian penting dalam sistem kesehatan masyarakat. Berikut adapun beberapa poin utama mengenai perkembangan obat tradisional di Indonesia. Salah satunya yaitu warisan budaya yang kaya. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa dengan lebih dari 30.000 spesies tumbuhan, di mana sekitar 7.000 jenis memiliki potensi obat. Pengobatan tradisional seperti jamu, ramuan herbal khas Indonesia telah digunakan secara turun-temurun untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Yang kedua yaitu dukungan pemerintah.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mendorong pengembangan obat tradisional sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional. Program seperti saintifikasi jamu dilakukan untuk mengkaji keamanan dan khasiat jamu secara ilmiah. Diterbitkan regulasi seperti Permenkes No. 3 tahun 2010 tentang saintifikasi jamu untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap obat tradisional. Yang ketiga yaitu inovasi dan komersialisasi. Banyak perusahaan farmasi yang mulai mengembangkan obat berbasis bahan alami, termasuk yang dipatenkan sebagai fitofarmaka. Produk obat herbal berstandar OHT dan fitofarmaka ini semakin banyak tersedia di pasaran, didukung dengan penelitian yang lebih modern. Yang keempat yaitu minat global terhadap obat herbal. Dengan tren kembali ke alam, obat tradisional Indonesia mulai mendapat perhatian di pasar internasional. Beberapa produk jamu dan herbal Indonesia berhasil diekspor ke luar negeri seperti ke Malaysia, Singapura, hingga negara-negara Eropa. Yang kelima, tantangan. Standarisasi, sulitnya memastikan kualitas dan konsisten bahan baku obat tradisional karena faktor lingkungan, persaingan pasar. Produk obat herbal Indonesia menghadapi persaingan dari negeri lain seperti Tiongkok, India. Penerimaan ilmiah. Masih ada skeptisisme terhadap obat tradisional yang belum terbukti secara ilmiah. Yang keenam yaitu peran akademisi dan peneliti. Banyak universitas di Indonesia yang aktif melakukan penelitian terkait bahan alami untuk pengobatan. Hasil penelitian ini membantu meningkatkan kredibilitas obat tradisional di kalangan medis dan masyarakat luas. Yang ketujuh yaitu penggunaan di masyarakat. Masyarakat Indonesia tetap mengandalkan obat tradisional, terutama di daerah pedesaan yang sulit dijangkau layanan kesehatan modern. Pengobatan tradisional juga sering dipadukan dengan layanan medis konvensional dalam praktik pengobatan integratif. Dengan kombinasi dukungan budaya, pemerintah dan peneliti obat tradisional di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang baik untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor. Terima kasih.